warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Itu jangan ditafsirkan aneh-aneh, Bu. Jadi ingatlah kata Yesus nih siapa yang melakukan kehendak Allah sekarang? Kan ayo siapa? Ayo. Di Bible Okay. itu, di Bible yang melakukan kehendak Allah ya bukan orang-orang yang memelintir ayat atau memutar bangsa ayat. lain bangsa lain. Siapa bangsa lain di situ? Ya ayo. Tadinya kan bangsa Israel jasmani, ya kan? Terus? Ya diganti oleh murid Yesus, tetap dilempangkan melalui Yesus. Salah. Iya, pertama-tama kan ke-12 murid Yesus itu dulu. Ya tidak kan? ada jalur kenabian itu larinya ke Yunani. Gak ada, Bu. Jalurnya itu ke keturunan Abraham. Tadi sudah dijelaskan di Kejadian 17:20. Keturunan Abraham, tapi yang dijanjikan kan anaknya Sarah, si Ishak, bukan Ismail. Tapi di Kejadian 17:20 gimana? Tentang Ismail akan kuberkati, lalu kuberikan dia bangsa yang besar, 12 raja. Ini itu jangan Ismail. diingkari itu, Bu. Ya itu Ismail itu keturunan Ismail. Tetapi kalau terus yang larinya ke Roma siapa? Romawi siapa? Ke Yunani? Nanti dulu, ini lagi ngomongin Ismail dulu. Perjanjian Allah dengan Abraham, benihnya adalah melalui Ishak. Dari Ishak inilah nanti akan datang Sang Mesias. Mesias adalah Kristus. Jadi larinya ke murid Yesus, ke pengikut. Bagaimana Yesus. Nyambung ke murid Yesus? Gak ada nyambung-nyambungnya, Bu. Ini kenabian. Aduh, Ibu ini. Bagaimana mungkin bisa lari ke muridnya? Sementara putusnya Nabi itu tadi dijelaskan di Ulangan 34:10. Gagal semua kenabian ke sana. Kata Musa, tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan dari bangsa Siriwil. Gagal semua ke sana kenabian. Makanya jalur lain di 18:15. Baru masuk di Matius tadi, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, yaitu orang-orang Yudaism, Wahyudi, dan akan diserahkan kepada kerajaan lain. Gampang kok. Ya, kerajaan itu sang raja, sang Mesias itu, Yesus itu raja loh. Loh, kok udah diserah raja di mana? Aneh-aneh aja Ibu ini. Ya memang, tadi di Wahyu dikatakan bahwa kerajaan Allah itu Yesus rajanya, dan yang lain itu sebagai imam-imam Allah. Nah itulah bangsa itulah yang dimaksud. Berarti itu masih di Siriwil juga. Gimana sih Ibu ini? Sementara kan Yesus berkata, ini perkataan Yesus loh Bu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di situ merujuk kepada kerajaan Allah itu merujuk kepada orang-orang Wahyudi, Siriwil. Nah, akan diserahkan kepada suatu bangsa. Ya. Gitu. Iya, itu perkataan Yesus loh. Suatu bangsa itu adalah yang dipilih oleh Allah. Tadinya bangsa Israel jasmani, yang ke-12 suku Israel, akhirnya diserahkan kepada bangsa lain. Itu adalah bangsa rohani yang menggantikan jasmani. Mana ada Bu? Ya Anda tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Orang-orang jemaat di luar daripada bangsa Siriwil itu jemaat iblis. Kata Wahyu. Kata Anda itu. Loh, Wahyu, sabar ya, jemaat iblis kita buka ya. Orang-orang yang mengaku orang-orang Yahudi, tetapi mereka bukan dari situ, itu dikatakan oleh Yesus itu jemaat iblis. Nih, ada datanya di Wahyu itu loh. Kita buka ya. Kalau Yesus sampai bilang jemaat iblis ya berarti bukan muridnya Yesus dong. Loh, siapa ini jemaat iblis ini? Ya dari
Yang namanya nabi-nabi palsu kan banyak, Pak. Loh kok nabi palsu? Gimana sih Ibu ini? Iya. Jemaat iblis itu Bu, menurut Yesus itu yang ngaku-ngaku orang Yahudi. Itu kata Yesus, baca tuh di Wahyu. Aduh Ibu ini. Orang yang mengaku orang Yahudi, tetapi bukan, kata Yesus, mereka itu jemaat iblis. Ya itu kan pada Nah kalian lah ini yang mengaku Yahudi rohani, padahal Yahudi sendiri itu tidak pernah mengakui Kristen. Nah, memang Gampang orang Yahudi bukan kok. orang Kristen, Pak. Lalu kenapa diambil kalian ini mengaku orang Yahudi rohani? Dari mana itu rumusnya Yahudi rohani, jasmani? Aneh-aneh aja Bu, memangnya. Itu istilah-istilah yang dibangun supaya memperkuat bahwa kalian ini ada jalurnya dari Yahudi. Nah, itu. Padahal Yahudi sendiri, udah tahu lah. Gitu. Kalian ini domba di luar kandang. Gitu Bu, gampang kok. Kandang kan ada dua, Pak. Iya, dijadikan satu sama Yesus. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mengenal aku mengenal dombaku. Pertanyaannya, apakah Yesus mengenal Kristen? No. Itu Bu. Kristen itu adalah sebutan dari murid-murid Yesus, Pak. Tapi Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Tapi kalian mengaku kami pengikut Yesus. Tapi Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku mengenal domba-dombaku. Pertanyaannya, apakah Yesus mengenal Kristen? No. Loh, perkataan Yesus itu kekristenan, Pak. Kalau Itu diterapkan pengakuan, perkataan itu klaim ajaran Anda. Yesus itu ajaran kekristenan, Pak. Itu klaim Anda, tapi Yesus ini tidak pernah menyebut Kristen. Tapi Dia Yesus mengajarkan Yesus kepada ajaran orang-orang Yesus juga Yahudi. bukan ajaran Islam, Pak. Lu enggak apa-apa. Iya, Jadi udah, kalau kalian ini penumpang gelap yang kalian mengaku siapa? pengikut Yesus. Kalian siapa? Padahal Yesus Kan aku murid sabar. Yesus. Padahal Yesus ini tidak pernah mengenal Kristen. Enggak apa-apa. Kristen itu adalah ajaran Yesus. Nah, Jadi kapan Yesus mengakui bahwa muridku adalah orang Kristen? Tidak pernah. Kristen itu diambil dari kata Kristus. Jadi menjadi murid Yesus ya Kristen. Salah Bu, kalau Ibu mau jujur, Kristen itu adalah ejekan kepada orang-orang yang menuhankan Yesus, itu awalnya. Itu kata Lo kata saya. Yesus itu Kristen itu yang pertama kali disebut Kristen kan gitu. Jadi murid Yesus adalah kekristenan. Yesus mengajarkan kekristenan bukan Islam. Yesus itu Bu mengajarkan apa? Melanjutkan hukum Taurat. Itu orang-orangnya adalah orang Nasrani awalnya. Lalu terpecahlah, terbuka lagi sekte kolonialisme yang menuhankan ibunya, berkembang lagi ke sono, timbullah aliran yang ibu punya ini, Arian, nanti masuk lagi ke yang konsili pertama Tertullianus, itu Bu, jadi terpecah-pecah di situ. Jadi pada saat itu banyak sekte. Karena lagi seksi-seksinya berbicara tentang agama yang mengkambing hitamkan Yesus. Gitu Bu. Kok dikambing hitamkan? Orang di dalam Bible itu Yesus itu menggenapi, jadi endingnya memang kekristenan kok mengkambing hitamkan. Bu, kalau Kristen itu betul adalah pengikut Yesus, kenapa tidak dijual ke orang Yahudi, tapi dijual ke orang-orang penyembah pagan, yaitu orang-orang Roma. Makanya Paulus itu larinya ke sana. Kan udah jelas Yesus ditolak sama Yahudi kan, bahkan sampai dibunuh begitu kok.
Bukan itu intinya, Bu. Bukan. Memang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias dan Kristus dan juru selamat mereka. Mereka menolak karena kenapa? Karena Yesus lahir dari tukang kayu. Mereka nggak maunya Tidak mereka. ada, Bu. Tukang kayu apa? Kakeknya raja kok, Raja Daud. Mana ada tukang kayu aneh-aneh aja, Bu. Jalurnya Yesus itu, Bu, itu fitnah. Yesus itu Fitnahan kayak- itu. Yesus itu Yesus tukang kayu. itu keturunan raja, kakeknya, jalurnya. Ya itu kan kakek, ya kan itu berapa ratus Aduh, tahun ibu ini baru lahir. terlalu merendahkan kalian ini. Yesus itu Bukan kakeknya merendahkan, keturunan tertulis. raja. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, Yahudi itu menanti-nantikan Sang Kristus atau Sang Mesias juru selamat mereka itu yang dinubuatkan oleh para nabi itu Yahudi tahu. Tetapi ketika Yesus datang, dia tidak mau terima, diejek bahwa masa Yesus datang, masa Mesias datang dari anaknya tukang kayu. Si Yusuf kan tukang kayu. Kalau zaman sekarang mungkin mebel ya. Seperti Loh, itu ya. silsilahnya Yesus itu dari Daud loh, Bu. Tahu. Dari Salomo. Tahu, Lalu tahu. bagaimana Anda menghinakan dia? Bagaimana Tapi ibu kan ini? ayatnya kan mengatakan itu bahwa Berarti Yusuf ada masalah dengan ayatnya. dia lahir Sadarlah, dari Bu. Kasihan Maria. Yesus itu. Kalian Dia lahir fitnah. di dunia ini, dilahir di dunia ini. Dia adalah anaknya Maria dan Yusuf. Yusuf cari nafkahnya untuk anaknya adalah sebagai tukang kayu. Kalau zaman sekarang mungkin mebel, ya kan? Kayak gitu, Pak. Itu sudah tertulis itu. Itu tertulis, makanya Yahudi tidak mau. Maunya Yahudi itu dia datang seperti Raja Salomo atau Raja Daud yang megah dan mewah, seperti itu bayangan mereka. Makanya mereka menolak Yesus itu. Yesus juga- itu ditolak karena dia membawa Injil, di mana Injil itu untuk meluruskan hukum-hukum Taurat yang dibuat bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu kata Contoh, Bapak, Yahudi menolak Yesus selain Yesus datang dari astagfirullahaladzim, ibu ini tidak baca Bible. tertulis loh itu, Pak. Yesus itu tidak disetujui karena pada saat itu upeti-upeti yang hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi bahwa ini firman Tuhan. Ya itu ditentang sama dia. Makanya pundi-pundi upeti itu sudah mulai berkurang karena pengikut sudah semakin banyak. Makanya dia difitnah. Gitu ceritanya, Bu. Siapa yang difitnah? Yesus lah. Dia yang difitnah. Yahudi menolak karena Yesus mengaku anak Allah dan selain Tidak itu ada karena mengaku anaknya anak Yesus. Allah, Bu. Biasa aja itu anak Allah di Yahudi sana. Semua kok kayak siapa? Kayak siapa? Melkisedek anak Allah juga. Anak Allah dia. Si Kores, malah si Kores juga diurapi oleh Tuhan. Bukan cuma Yesus yang Kristus, tapi Kores juga Kristus. Dia diurapi kok sama Tuhan. Kores. Yang diurapi sebagai Kristus atau Mesias hanya Yesus di dunia ini, Pak. Kores. Kores itu raja. Loh, dia diurapi sebagai juga raja. oleh Tuhan loh. Dia diurapi sebagai raja, Pak, seperti Iya, Daud. tapi kan Tuhan yang langsung urapi dia. Ya, tapi sebagai apa dulu? Loh, Yesus sebagai inilah Mesias sebagai lah. raja. Kan Daud sebagai raja, Kores Nah, sebagai Yesus raja. sebagai apa? Sebagai Kristus dan Mesias atau Mesias. Kristus dan Mesias. Ya, Kristus itu sama dengan Mesias. Hanya satu. Mesias, Yesus itu hanya satu. Kristus itu hanya satu. Bahasa Yunani Kristus, bahasa Ibrani Nah, Kristus itu apa? yang diurapi Oleh Allah. Oke. Apakah Kristus adalah Mesias? Iya. Coba baca Yesaya Yesus 41. sama Mesias, Kristus sama Mesias itu sama, cuman beda bahasa. Sama, berarti Kristus sama Mesias sama. Oke? Coba baca Yesaya 45. Nomor 1. Yesaya, Pak. Ya, Yesaya 45 nomor 1.
inilah yang Yehuwa katakan, inilah yang Allah katakan kepada orang yang dia lantik, kepada Kores, yang di tangan kanannya dia pegang untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, untuk mengambil senjata raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya gerbang-gerbang tidak akan tertutup. Tuh, langsung Tuhan yang melantik. Tepuk tangan. Bayangkan. Bukan manusia yang melantik, dia Tuhan. Bayangkan. Iya, termasuk Nabi Daud juga, Raja Daud, bukan Nabi ya. Kalau siapa yang melantik Daud? Tidak ada. Manusia. Enggak, Daud dilantik sebagai raja, Pak. Sebagai Tidak raja. ada, Bu. Yang diurapi Tuhan itu, yang di kitab Ibu cuma dua. Kores dengan Yesus, sama-sama Mesias. Gitu, Bu. Saya pernah baca kok bahwa Raja Daud juga diurapi sebagai raja. Sebagai raja tapi bukan sebagai Mesias ya. Kores juga diurapi itu sebagai raja, Pak. Karena Kores itu yang akan menaklukkan kerajaan Nebukadnezar yang sudah diwariskan anaknya. Itu kan. Akhirnya Kores kan yang bisa merebutnya, yang bisa menang melawannya. Kan selama ini kan kerajaannya. Nah, pertanyaannya kapan Yesus menjadi raja? Itu aja. Silakan. Yesus menjadi raja 1914. Di mana? Raja di surga, Pak. Di surga. Iya, memang Raja di surga. Yesus dipersiapkan bukan untuk kerajaan di bumi, Pak. Baca Matius 20:23. Baca. Matius 20. Ya. 20:23. Baru terakhirnya nanti di 1 Korintus 15 berapa itu? 15:24 kalau nggak salah ya. Matius 20:23. Dia berkata, kalian memang akan minum cawanku, tapi soal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak menentukannya. Bapakku yang menyiapkan untuk orang-orang yang dia tentukan. Tuh kan? Jadi tetap Bapak. Gitu. Itu tentang kerajaan sorga. Tentang hal yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak, kata Yesus. Tapi ngomong aja sama Babe. Itu Ya, kata memang. Yesus. Memang betul. Loh, lalu kerajaan apa yang diserahkan kepada dia? Cuman simbol. Tidak, Ayo. itu kerajaan Allah itu Nanti di terakhir ya. Baca. 1 Korintus 15:24. Bapak yang baca. Lebih jelas. Mungkin berbeda dengan Aku Ibu gitu. aku udah hafal ayat itu bahwa Apa? kerajaan Allah itu pada akhirnya akan diserahkan kepada Allah. Nah, udah tahu. Berarti hanya sementiri. Jadi gini, Yesus itu diserahkan. Nanti dulu, Yesus itu 1000 tahun saja, Pak. Yesus itu 1000 tahun saja. Setelah 1000 tahun itu, setelah menaklukkan tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, baru diserahkan kepada Allah Bapanya. Berarti dia raja Iya, 1000 tahun aja. sementara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, setelah di dunia, naiklah orang ke sorga. Tentang di sorga nanti, Yesus tidak punya hak. Di mana tadi? Di Matius 20:23. Ya, Gitu. tapi Yesus tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kedudukan Yesus nantinya. Daud juga sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Daud, hati-hati. Daud duluan duduk di sebelah kanan, lalu Yesus duduk di sebelah kanan. Berarti Yesus ini duduk di sebelah kanannya Daud, karena duluan Daud yang duduk di sebelah kanan. Nah, di mana datanya? Hati-hati, baca Bible, Bu. Itu kalau duduk di sebelah kanan itu. Bapak baca Ibrani 1 ayat 4. Sabar dulu ya, Daud ya. Sabar ya. Duduk
di sebelah kanan. Itu duduk itu Bu, hikmat itu. Bukan artinya duduk, masa ada bangku di situ. Nah, itu berbicara hikmat. Contoh, ada kita yang meninggal nih, semoga kamu diterima di sisinya. Nah, bukan artinya di samping gitu loh. Gitu ya, kita lihat ya teman-teman ya. Di mana dalilnya? Daud duduk sebelah kanan, kita lihat ya. Mazmur 110 ayat 1 ya. Kita lihat teman-teman ya di sini ya. Nih kata Mazmur 10 ini berbicara tentang hikmat sih, bukan duduk beneran. Kalau teman-teman Kristen duduk dia. Mazmur 110. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan. Tuhan kepada Daud tuanku ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ah, gimana ini? Daud duduk di sebelah kanan Bapa, lalu Yesus datang duduk pula di sebelah kanan. Ah, gimana itu? Ayo. Daud sampai sekarang belum ada kebangkitan, Pak. Loh, ini duduk di sebelah kanan. Sebelum Yesus naik pertama kali ya. Lah ini Ibu mau bantah apa ini dalil? Harus bangkit dulu baru bisa duduk. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Ini Elohim kepada Daud tuanku. Duduklah di sebelah kanan. Nah, duduk di sebelah kanan. Gampang kok. Lanjut Pastor Lodeng, narik ini. Bantah lagi Bu, belajar kita sambil membantah sambil belajar, begitu. Bahwa di sini Ibu juga bisa menyimpulkan bahwa kami orang Islam itu tidak main-main kalau untuk memahami Bible. Ya, nggak main-main, gitu. Tapi kadang-kadang mengklaim-klaim seperti di namanya Nabi Muhammad, namanya Mahmed. Mahmed itu adalah pacarnya Sulaiman, gadis Sulaiman. Mana ada pacar-pacaran, berarti di Bible situ menceritakan orang pacaran juga. Iya. Mana ada Bu Pamel. Jujur kan, nggak menyembunyikan yang jelek-jelek. Yang jelek juga tetap ditulis. Seperti waktu Daud tertarik sama Batseba, dia lihat Batseba mandi, lalu dia berzina, ditulis. Tidak ada Bu. Tidak Bu, itu tidak ada fitnah itu. Fitnah. Iya. Tapi itu tertulis di kitab aku ya, kalau di Al-Quran. Fitnah Bu. Fitnah itu. Nabi-nabi itu orang dijaga oleh Tuhan. Mana ada sampai begitu? Daud kalau di Alkitab bukan nabi Pak, Raja Daud, Raja Salomo. Ya, nanti kalian dikasih data yang Daud bilang adalah nabi, tolak lagi. Kasih lagi data Pastor Lodeng. Fitnah lagi Daud bukan nabi. Jangan fitnah Bu. Raja. Kita buka lagi. Ini dia fitnah lagi ya. Nabi Daud ini bukan nabi teman-teman ya. Bagaimana lah Bu? Dia raja. Bukan nabi. Bukan nabi Raja ya. Daud. Raja Daud. Oke, berarti bukan nabi ya. Ya selama hidupnya dia sebagai raja. Oke, Itu. Oke, buka Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Kisah Para Rasul 2:30. Bilang lagi Nabi huruf kecil. Kristen begitu. Apa dibaca di situ Bu? Kisah Para Rasul 20:30? 20 dan 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. 2. Ayat Nomor 30. 30. Karena dia itu nabi,
dan dia tahu tentang sumpah Allah kepadanya untuk membuat salah seorang keturunannya duduk di tahtanya. Salah Siapa seorang nak? keturunannya. Siapa itu di situ? Ia adalah seorang nabi. Jujur lah Bu. Baca Iya. di 29-nya. Baca dari 29 baru 30. Gitu Bu. Janganlah dipitnah, kasihan. Nabi itu, Daud itu orang mulia loh. Ya Makanya memang saya kadang dia, tetapi selama hidupnya dia setelah menjadi gembala sebagai anaknya Isai itu kan sebagai penggembala itu dia diurapi menjadi raja. Oke, Terus kalau sekarang bukan baca nabi, dulu. kenapa begini Mulai Pi? saat itu Pi, sampai meninggal itu dia sebagai kalau raja. bukan nabi, kenapa dia menerima kitab Mazmur? Dia nggak sampai ke sana dia, Bun. Nggak sampai ke sana dia. Nggak paham dia. Nggak paham sampai situ. Nggak paham dia. Nah, coba aja dulu dibuka kisah para Rasul 2, 29 sampai 30. Baru tahu itu. Apa di situ, Bu? Saudara-saudara, izinkanlah saya berbicara dengan leluasa tentang Daud, leluhur kita. Dia meninggal dan dikuburkan dan makamnya masih ada sampai sekarang. Karena dia itu nabi dan dia itu Nabi. Pantah lagi. Tolak lah. Tolak lagi. Nanti bilang kita menyimpulkan lagi Papi. Ini rahasia Bu ya, ini rahasia. Rahasia Karena, Ibu kan sudah akrab lah sama kita. Jadi Bible itu Bu dari Kejadian. Nah kan gini, Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai ke Wahyu. Memang Yesus hanya utusan bagi orang Israel. Anjay. Haleluya. Itu Bu. banyak juga ayatnya yang mengatakan Yesus untuk keturunan Adam loh. Yesus itu untuk keturunan Adam. Bantah nggak dulu, minta maaf dulu bahwa Daud itu adalah nabi. Kenapa? Minta Apakah maaf. Daud adalah nabi? Ya. Tapi bukan untuk nabi seluruh. Iya. salah. Kalau nabi itu ya nabi. Iya, tapi pekerjaan Memang ada nabi yang khusus RT. kerjanya dia dirapi jadi raja. Dia jadi raja sampai meninggal. Memang raja Bu itu, tapi beliau itu nabi. Di kitab Ibu kan baru saya membaca nabi. Mau bantah lagi? Jangan fitnah Bu. Iya sudah, ayatnya mengatakan begitu. Iya, hore, makasih. Berarti nabi. Begitu. Tidak boleh bantah. Karena Islam itu ketika dibaca Al-Quran, sami'na wa atona, kami dengar, kami ingkar. Takutnya ibu baca kitab sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Ya, tetapi yang aku pelajari sampai saat ini bahwa Muhammad tidak ada di kitab di Bible ya. Coba sebutkan mana ada nama Yesus di Perjanjian Lama. Sebutkan Yesus. Baptis saya hari ini kalau ada. Di Perjanjian Lama itu janji-janji tentang Yesus, janji-janji Kok janji? tentang Mesias. Namanya Mesias aja. disebut namanya nama Yesus. Ya cuma di inisial aja seperti ini. Inisial sih Bu. Ya, seperti Mana gini, ada gini. zaman waktu itu ada inisial Bu. Gini Bu, ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu bahwa Sang Mesias itu akan lahir dari tunggul Isai. Tunggul Isai adalah akhirnya menuju ke Daud karena Daud adalah anaknya Isai. Dan dari Daudlah Yesus itu berketurunan kan seperti itu. Diurut pada akhirnya Yesus itu adalah keturunan Daud.
Karena Maria sama Yusuf itu keturunan Daud, dari Raja Daud itu. Jadi seperti itu memang Alkitab berbicaranya, nggak langsung bilang, oh ini Yesus. Tidak. Para nabi itu semua berbicara tentang Yesus. Itu setelah tergenap baru ketahuan, kan gitu. Tergenap dalam diri Yesus. Oke, aku sudah ngantuk, udah 1:30. Pamit, besok lagi ketemu lagi, aku datang. Jadi jam 5 udah jadi, Bu? Ditunda? Nggak kuat, aku udah ngantuk. Aku biasanya jam 12 sudah tidur loh, aku di sini udah 1,5 jam. Oh, berarti nanti jam 12 besok saja lah ya. Asyadu. Tapi Bu Fema sehat-sehat kan? Enggak, aku habis Dibikin dulu keluar. pengumuman dulu untuk penonton ini. Tadi mau nunggu sampai 4:30 loh. Dibikin dulu pengumuman. Iya, penonton sampai sudah beli rokok, cemilan, kopi. Aku jujur Pak, aku baru keluar dari rumah sakit, aku habis dirawat, jadi belum fit banget. Jadi pamit ya. Oh. Terima kasih. Tidak ada yang ngurus, Bu? Sakit apa, Bu? Tidak ada yang ngurus? Aku radang tenggorokan itu sampai dirawat 6 hari. Salah makan. Saya nggak boleh makan gorengan yang ada tertentu yang saya bikin radang tenggorokan. Kebanyakan gorengan. Kan ada di Matius 4 nomor 4 itu, manusia bukan hidup dari roti saja melainkan dari firman Tuhan. Banyak-banyak baca firman Tuhan, Bu. Iya betul itu. Siapa tahu langsung asyadu. Ya tetapi Ya. ini Sabar. sebelum Mungkin pamit ada aku pesan-pesan. Sebelum Bunda Pema, artinya ada poin yang kita mau ngambil daripada sebuah diskusi. Nanti Ya. mungkin Pastor Loding juga tentang bagaimana sih kita hidup di dunia nanti dikubur atau bagaimana dan selanjutnya. Supaya kita dapat edukasi ya Pastor Loding ya. Silakan Pastor Loding, mungkin ada pesan-pesan Aku dan yang mau kesan pamit, ya. aku yang mau pamit Iya, dulu. sabar. Ibu nanti ending nanti ibu bernarasi ngantuk, gitu loh. Pak. Aku udah Sabar Bunda cantik. Nggak mau nanti aku bilangin cantik kalau turun cepat-cepat. Memang Tepat aku cantik. Iya, sabar. Ya, Tepuk salah. tangan untuk Tuhan. Silakan. Sorry. Bu Fema, saya sudah DM itu nomor ya. Ya, jadi begini Bu Fema ya. Jadi Bu Fema tetap semangat, kita mencari kebenaran. Ya Bu Fema ya, karena musibah yang paling terbesar pada diri kita, Bu Fema, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, usaha, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Ya, jadi ingat baik-baik Bu Fena, kegagalan dalam hidup kita ini bukan berarti kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, usaha, tidak. Kegagalan yang paling fatal ketika kita menghadap Allah, menghadap Tuhan, dan kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan, dan kita tidak mendapat ridho Tuhan. Ya Bu Fema ya, tetap semangat ya, mencari kebenaran. Ya, jangan pembenaran, kebenaran yang dicari. Memang kebenaran itu kalau menerima memang pahit. Ibu kalau sakit, kalau mau sembuh harus minum obat. Obat itu kan pahit kan? Kalau manis itu vitamin Udah, jangan anak-anak. panjang-panjang, udah jangan panjang-panjang, udah ngantuk. Itu kalau panjang itu lebih bagus. Ini panjang. Maksudnya ini daging semua loh Bu. panjang Daging itu semua kalau loh. dia masuk kan pencerahan bagus. Daging semua ini Bu. Silakan. Daging semua ini Bu. Begitu. Oh, kayak Kembali dia lagi tidak hobi yang bahwa- panjang ini. Kembali lagi bahwa kekristenan itu pecah yang nyembah Tuhannya Yesus itu adalah Kristen aku di bola bumi ini. Nah, di dalam Bible bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa dan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Sang Bapa. Jadi menurut aku juga aku sudah menyembah satu-satunya Allah yang benar sesuai di Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi aku merasa sudah Kasih kan? ya Allah yang benar itu ya dia maha kasih maha segalanya. Iya, maha kasih. Apakah dia tega anaknya dibunuh? Ini dia nih. Berarti nggak kasih.
Macet lagi di situ. Tapi terbukti ya. Dan banyak yang Nanti ayat Bu yang- ya, nanti kalau Ibu naik, saya mau kasih ayat 1. Mudah-mudahan malam ini Ibu jiwanya tidak tergoncang. Tapi jangan malam ini lah, besok lah. Ya kan? Iya, besok. Besok lah, saya kasih ayat 1. Saya mohon pamit, terima kasih udah diskusi, udah bertukar pikiran Iya, Bu. dan tukar ayat-ayat. Ya. Bu, DM-nya dibalas ya. Ya salam. Ada apa sih DM Pak Pastor? Minta nomor WA. Saya kalau dakwah sama Ibu Fema melalui WA itu tidak lama, asyhadu. Tidak mungkin ya, saya nggak pernah akan pindah ke lain hati sampai mati. Jangan-jangan di hati lain bisa ada ketenangan loh. Hati-hati loh. Nah, Saya juga begitu jangan dulu. main kata-kata. Jangan. Jangan. Memang berat untuk melupakan cinta pertama. Dia lari. Musibah yang paling terbesar sebenarnya Pastor Rodi ketika kita ditanya oleh malaikat, siapakah Tuhanmu? Lalu jawabnya aja, malaikat, apakah kamu tahu tubuh, jiwa dan roh? Itu mulai itu. Itu mulai. Tubuh, jiwa dan roh. Pasien selanjutnya, mana Erik? Suka ini Erik tadi. Hormatan. Jadi itu punya aneh-aneh. Tiba-tiba kalau dia naik, ayo siapa yang hafal kitab kuning? Begitu coba kau baca kitab kuning, tiba-tiba Bluetooth connected. Dia putar kitab kuning di Bluetooth. Oh iya. Sama Mikana tadi. Tunjukkan kalau itu angin tornado itu, ayo itu yang lain. Dibuka YouTube. Pas kena petir, Allah mati, Katolik mati di situ. Makanya itu saya bilang tidak usah buat patung. Makanya saya saat itu dalam hati saya, untung ada Katolik atau tidak di bawah ini. Berarti berarti petir juga pas papi WA itu saya bilang, ini ada WA ini bagus, ini masukan bagus. Kasihlah itu yang petir sambar patung Yesus tuh. Berarti petir juga dari Bapak marah, iya. Berarti Bapak bakar anak. Dia tadi tergoncang itu di situ papi, Yohanes 5:30. Di situ mulai dia punya jahat keluar itu. 5:30 Dia itu ya. tidak kasih saya untuk Maunya lagi. Pastor Rodi, waktu pas sepetir itu, inilah kuasa Tuhan saya. Menghantam Bapak adalah anak. Tapi bagus itu kalau dia tanya lagi, mana kuasa Tuhanmu? Ini dihantam itu patung. Tadi saya mau kasih itu yang Allah telah membangkitkan, dia bilang negerimu itu kan negeri yang ini ya. Saya mau kasih itu Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Cuma mau cari yang Yosua Hamasya itu yang tidak ada. Yesus saja dia di-cut di situ. Oh jangan Yesus. Mesti Yesua Hamasya. Bagaimana ini Tritunggal Kristen ke Arab-Araban. Kalau Mikana Kristen ke Yahudi-Yahudian. Tapi sukanya saya Mikana begitu, Pak. Melawan gitu loh, melawan dia kan. Wow, tapi Iya. gak ini. Gak nurunin, gak apa gitu kan. Enak sih Mikana itu, enak. Lumayan penonton 10K, lumayan. Panjang itu. Saya semalam itu ada, pas saya naik dia sudah mau rungkat itu kan. Iya. Mau rungkat, terus saya naik, saya bilang sama dia besok kita diskusi tentang tema keselamatan. Ini ada tamu nih. Ya. Apa dulu saja, silakan disapa. Ya, Apa Pak, dulu saja? itu Allah itu penyesat apa benar? Mulai. Allah itu Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Ini ada Bang Riko mau Ya, iklan. tahan dulu Bang, tahan. Ya. Ya, Bang Riko, silakan Bang Riko. Terima kasih host semua, Bang Gembala, Bang Gembala Cinta semuanya ya. Assalamualaikum, salam kenal yang dibawa semua sahabat-sahabat dan saudara. Saya Riko dari Tanjung Pinang Belitung, jualan 9.
bebek sutra, abon, peletek, setik, kepiting, pastel, dan kerupuk ya. Silahkan yang mau order langsung DM atau WhatsApp saya ada di bio. Insya Allah mana dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan melalui pasar Cepat JNT. Bang Gembala tambahin dikit. Oke, teman-teman ya. Untuk teman-teman di bawah, marilah kita saling membantu ya. Jadi kalau ada yang mau order, silakanlah masuk ke bio-nya ya. Mas Riko, beliau ini menyiapkanlah macam-macam snack ya untuk stok puasa barangkali ya. Nggak apa-apa ya, bisa di stok. Ataupun kalau ada yang bilang, oh saya kejauhan, kirim aja ke Pastor Loading atau ke Pak Gembala Sidang, nggak apa-apa ya. Bang Riko ya, kalau ada, gampang lah itu ya. Begitu kira-kira. Jadi ya kita saling berbagi lah. Itulah indahnya Islam ya. Artinya kita jangan menilai berapa besar, tetapi ini kan kita saling membantu saudaraku ya. Begitu gampang kok ya. Kira-kira gitu. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Ada keripik babi nggak Bang Riko? Online SWT itu penyesat loh bang. Iya, Ada sabar keripik itu babi dulu, nggak, tanya Bang dulu, Riko? Bang. Bang Riko, Nggak ada setiknya, setik kepiting. keripik babi. Ini mau Nggak ada. dikirim sama si suara kebenaran. Ya makan babi itu pinter. Pesawat, ciptakan internet, pesawat, HP, TikTok. Itu orang makan babi semua itu. Yahudi kagak makan babi. Lu aja kali. Orang-orang makan babi itu buktinya TikTok ini kan diciptakan orang makan babi. Sok tahu. Sok tahu. Makan minum kencing onta mana bisa. Ciptakan apa itu jarum aja Bosan. Bosan. Kalau Ini itu aja kayak premisnya nggak ada yang lain. Yang saya pakai, penyesat. yang saya pakai ini kok, Kedua. yang saya pakai ini buatan Cina. Mereka orang ateis. Saya nggak pakai, orang Kristen punya. Iya orang makan ateis. babi Bikin semua ini. itu. Ini yang mobil gue buatan Jepang. Bukan Iya, orang makan itu. babi Bukan itu orang tiap hari Kristen. makan babi tiap hari makan babi. Bukan orang Kristen. Pede. Mana ada pemakan minum kencing onta ciptaan Mana? apa-apa nggak ada. Bikin silat aja Sabar. nggak bisa kata Buya Sakur. Kak, kalau ada Yesus datang, apa permintaan Papi Gembala? Udah buang aja ke laut itu Kristen. Kalau Yesus datang, kan? Kata Buya Sakur Islam itu buat silat aja nggak bisa soalnya bodoh. Nah, Bang Riko kasih pencerahan tuh, kasih pencerahan. Kasih pencerahan, ya. Tongong nih satu. Kasih pencerahan Bang Riko. Tapi begini loh, kata ini begini loh, kata Pendeta Mel Alto. Di mana ada kantong Kristen, di situ kantong kemaksiatan. Benar gak sih Bang? Ini kata Pendeta Mel Alto loh. Ada loh saya di sini. Di mana banyak Kristen, di situ banyak pemabuk. Benar gak sih? Benar gak sih? Kata Pendeta Mel Alto. Begini juga, Pi. Mel Atok juga bilang begini, alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas Islam. Karena kalau misalkan mayoritas Kristen, LGBT itu pasti merabak. Kata siapa itu? Mel Atok. Kata Mel Atok ya. Iya. Indonesia itu sekarang udah 40%. Jadi 50% lah Papi, sekarang Indonesia Papi itu sama Kristen. Gembala Cinta, mereka ini kalau mau diskusi, ujung-ujungnya memang itu cuma mau cari dana-dana buat rumah. Coba bayangkan, ini mereka punya apologet satu nih dengar. Jadi teman-teman, Apa kata apologetnya? mungkin untuk satu tahun ini nanti Bang Oki akan banyak. Jadi teman-teman, mungkin untuk satu tahun ini nanti Bang Oki akan banyak merepotkan kalian. Kita akan kumpulkan sama-sama uangnya teman-teman. Karena nggak mungkin kita ngontrak terus. Nggak mungkin kita tiap tahun harus bayar kontrakan. Iya terus, nggak teman-teman. apa-apa, orang Kristen itu kaya-kaya. Tinggal Orang tambah Kristen itu sedikit. kaya-kaya. Orang terkaya di Indonesia kan orang Kristen semua itu. Ya sabar, nggak apa-apa lah. Apa di rumah itu kan ada jadi milik kita. Kalau masih kontrak kita itu masih terbatas, misalnya kita mau pasang peredam itu kita masih terbatas sama orang yang punya kontrakan. Ya salah. Tapi kalau rumah itu udah kita over kredit, kita udah bisa ambil sendiri,
Jadi nanti kita bisa apa-apain rumah itu. Dia minta sumbangan buat beli rumahnya sendiri. Ya salam. Ya Nggak apa-apa lah. Di Indonesia itu orang Kristen itu orang-orang kaya semua. Ya salam. Kata siapa lu aja kali di tempat 3 gua orang bulan Kristen aja tuh itu, kerek. 3 bulan Ismin, itu beres itu. Ismin tuh Ismin. Oke, Kayak dari kita mana? baca ya. Yang Kita punya baca ya dalil ya. besar di Indonesia itu orang Kristen loh. Sabar, Yang kita punya baca ya. perusahaan itu orang Kristen semua itu. Ya, ambil sana ya. Ambil, Dan kita ambil, baca ambil. dalil ya. Dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan. Ya salah. Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Yesus. Yesus. Tepuk tangan. Harus Allah cepat-cepat. SWT, Memang tujuan 37, mereka TikTok 32, ini cuma itu, Allah SWT biar bisa beli menyesatkan. rumah. Coba sudah beli rumah, tidak lagi akan buat mau begini begitu, tidak. Kamu yang ngontrak, kamu yang Nggak diskusi. apa-apa, orang Kristen kan ujung-ujung mereka kan kaya-kaya. begitu, uang Kamu saja. kan kerja sama Dan orang Kristen. setelah Kamu dikasih kan mereka kerja. bertengkar satu sama lain. Kamu itu kerja sama orang Kristen, punya perusahaan orang Kristen itu. Kerja dari Jadi kamu mana? terima nasib aja. Hah? Gimana? Jadi kemarin, Jadi jadi kemarin kan mau dijual tuh Mau dijual tuh lukisan Tuhan. Itu kan udah dibeli, Pi. Dibeli sama orang Udah dibeli. Raja Arab. Buat MBS. apa fotonya? MBS. Buat nakutin kucing, tikus. Dibeli. Berapa MBS. triliun mungkin berapa? Gue ngeri ya Islam. Berapa? Fred. 250 miliar, Pi. Lebih. 350 Berapa ya? Mana yang dibeli? miliar. Raja Saudi itu diam-diam udah Kristen, Raja Saudi. Terserah kau lah, makanlah sana. Raja Saudi Kristen. Kau pikir itu orang Arab orang bodoh? Mau menyembah Raja manusia. Kuwait itu terang-terangan sudah Kristen. Raja Kuwait itu lagi. sudah Nah, terang-terangan terus. jadi Kristen. Itu Ada gereja Raja yang Kuwait. dijual juga ya, Papi ya? Coba. Banyak. Ini menarik ini. Coba. Di Jerman Sampai- ada apa Pastor Loding? Di Jerman ada yang dibelinya. Ini di udah Indonesia. gitu. Oh Di ada. Indonesia ini. Di Indonesia nih. Memang kalau saya lihat memang sisa 3% sih. Habis barang. Gereja yang akan dijual. Ya salam. Mana itu yang biru ya? Raja Arab itu diam-diam udah Kristen dia. Wih, Raja Arab itu Gereja diam-diam mau udah dijual. Kristen. Karena sudah banyak yang mualaf kan? Oh ini kali yang kemarin satu keluarga itu yang mualaf ya. Habis perpuluhan. Raja Kalau dia Kuwait, ini bukan Raja mualaf, mau Kuwait gila. terang-terangan sudah Nah, Kristen. sekarang ke pribadinya katanya kan dia Kristen paling kaya. Dia punya apa? Perusahaan apa? Lu sendiri punya perusahaan apa? Kulit Tapi babi. nggak sama Prabowo. Keripik kulit babi. 100% orang Kristen, perusahaan di Indonesia itu orang Kristen punya, 100%. 100%. Turun kau, nggak ada apa-apa orang lain. Harta orang aja lurusin, lu aja gembel. Turun, nggak bisa diskusi. Itu aja naik kekayaan orang aneh-aneh. Harta orang aja disebut-sebut. Orang dibanggain diajak Ismin. Ya, gimana Kang Riko? Selalu begitu ya? Bagaimana sih cara-cara mendiskusi orang teman-teman kita ini, Kang Riko ya? Kenapa ya? Seharusnya itu teman-teman adanya komal-komal seperti ini belajarlah. Belajar, ya kan? Oh, apa yang dikatakan teman-teman muslim ini benar gak sih? Buka dalilnya gitu loh, gampang kok. Belajar. Betul gak Mas Riko? Itu satu ya, karena kesombongan saja udah. Oh, kesombongan ya. Dan merasa diri paling benar barangkali ya, Bang Riko ya. Betul. Jujur saya katakan demikian karena kesombongan itulah mereka tidak mau mengakui apa yang benar. Dan mereka kan mempredikatkan diri sebagai manusia yang eksklusif di muka bumi ini.
paling bener lah gitu, paling masuk surga lah ya. Ya, eksklusif mereka itu katanya. Dulu dari apa? Lain dari yang lain ya. Gembala FA saya dulu ya gitu. Kita ini eksklusif gitu. Oh, memang itu sudah ditanamkan ya? Iya, sudah dari dulu ya kita dapat wejangan-wejangan seperti itu. Jadi orang lain salah aja ya, Cirko ya? Iya betul. Namanya juga udah eksklusif ya pasti paling benar lah. Berbeda dari manusia yang lain. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau ada yang pengen apa pesan-pesan apa cemilan ya teman-teman ya, silakan menghubungi Mas Riko ya. Nanti dikirimnya dari Batam, insya Allah amanah lah ya kan. Insya Allah amanah ya. Saya pamit dulu ya Pak Pastor, Papi, Bang Riko, karena udah jam 2. Iya. Mau landing. Mau ke pasar, mau ke pasar. Iya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam, hati-hati Pok ya. Oke. Naik kejang-kejang. Harta orang aja disebut. Siapa ya yang pakai nama Koko Al itu ya? Sabar, kita cari dulu si Erik di mana dia ini. Acak-acak dia. Erik. Tapi dia ngaku bukan di Indonesia loh itu Erik. Dia ngaku bukan di Indonesia. Padahal dia di kelapa sawit sana. Di mute. Sudah saya bagikan sama Erik. Ya, dikencangkan tip-tip layar teman-teman. Kasih kencang. Ya, yang mau istirahat silakan istirahat. Pasien selanjutnya. Oh iya. Ibu di bawah. Ibu di bawah. Naikin semua. Halo, Paman Irul, Islam Kristen. Halo. Paman Irul. Paman Irul. Silakan buat teman Kristen yang mau naik diskusi, ayo. Itu yang Koko Al itu siapa ya Pak Roding ya? Koko Al. Bukan yang congor-congor Yang mana? itu ya? Yang pakai nama congor gitu ya? Yang congor yang dia yang suka rusuh itu roomnya itu. Yang apa itu? Yang congoroten? Congoroten. Nggak tahu juga siapa dia. Kenapa dia? Enggak, dia mau ajak diskusi. Mungkin oleng. Gas. Enggak, dia sih nggak tahu apa-apa Pak. Cuman dia mau ajak diskusi berdua gitu kan. Dia kan biasa buka-buka komal kan? Iya. Congor tapi congor yang itu 06 kan?
logo-logo begitu kan, bukan Iya. congor-congor kayak kita, bukan. Bukan. Dia bilang mau tapi jangan sama Pastor Loading. Iyalah, gue bilang. Maaf pula. Tidak apa-apa, gas saja. Tadi pagi saya tapping pakai akun saya yang satu. Saya minta-minta naik, RK tidak kasih naik kan. Saya Tadi kan- tapping lah pakai akun saya yang satu. Ah. Saya bilang sama dia, loading tentang kamu itu, loading tentang... Mikana naik, Mikana. Nah ada Mana Mikana di Mikana? bawah. Tornado, tornado. Enggak, Mikana jangan lah, jangan. Jangan. Ada kok Ayo, naik. jawabannya. Naik, Naik kita sayang, sampai kita naik reuni. sayang, naik sayang. Ayo Mikana. Biar bagaimana dia ini Iya. gue sayang loh sama dia. Iya, begitu Satu-satunya apologet Kristen yang kayak gimana Baik. sampai termimpi-mimpi loh saya. Betul loh. Oh. Iya. Naik Mikana. Ya namanya diskusi kita begitulah. Masa dia bilang tornado baru tidak ada dalilnya. Aman, aman. Sampai termimpi-mimpi si gembala. Iyalah. Iya, sampai termimpi-mimpi lah gue. Jadi bini saya sampai keprek loh. Apaan sih lu? Apa? Iya gimana sih? Saya ngomong apa? Katanya, Mikana, lu ngomong gitu katanya waktu gua. Buset, saya bilang. Pak Yohanan sudah di mana Mikana? Hah? Pak Yohanan. Kenapa? Dia di mana? Saya tidak lihat lagi di komal kamu. Ya kadang naik, kadang enggak. Kenapa? Kamu nyari dia, kenapa? Katanya Gimana mau saya syahadat ingat katanya. diskusi Mau syahadat sama apa Papi. gimana? Ingat kita diskusi sama Papi itu. Mikana bilang, sudah Pak, diam, sudah. Mentok dia di Lukas 2:22 mentok dia. Gembala sidang juga kalau ditanya tentang agamanya pura-pura iya besok-besok. Gak bisa jawab. Kami berdua ini kalau di perman pensiun itu kayak murah dengan pipit satu paket. Jadi Gampang lah itu, gampang lah ya kan. Gampang. Iya, gampang. Enggak dijawab-jawab, enggak ada jawaban dari kitabnya. Dia- Sebenarnya ada sebenarnya. Sebenarnya ada, tapi masih dari gitu. Enggak juga. Kalau tentang yang kamu tanya itu sebenarnya ada, cuman kamu nyerocos saja. Kamu baca aja di Alasan. benar. Coba kamu baca di Fusilat gitu, surat Quran surah Fusilat. itu dari yang ayat 9 9. kamu baca sampai 10 9 sampai sampai berapa itu? 10 loh. Ada sih. Ada kok. Ada. Pertama penciptaan bumi. Enggak bisa Iya. jawab, sudah pokoknya sudah enggak bisa jawab, sudah. Ada sayangku, ada 4 masa ini, 2 masa ini ada di situ. Gampang kok itu ada. Jangan Cuma- kasih Papi, saya minta yang tornado punya dalil. tapi percayalah, ini tahun Natal terakhir dia Pastor Rodi. Percaya sama saya. Ya. Natal terakhir dia tahun ini loh ya. Kita lihat aja. Tadi karena sudah emosi begini. Makanya jangan menyembah batu. Ke-trigger dia. Ke-trigger. Bukanlah kisah para rasul kan? Masa Dia situ bilang siapa? patung? Yesua Masa Hamasya. Yesua Hamasya menjadi batu. Sabar dulu. Nah, gara-gara lu tadi Mikana lu, Adi diomongin lu di room Katolik lu. Gara-gara tadi kau bilang gitu. Apa katanya? Iya. Iya. Mikana itu bilang kita ini itu kan penghormatan. Kawas lu naik di roomnya apa tadi itu gue bilang. Hati-hati loh kalau dibunuh sama Katolik tuh. Kau bilang patung itu sesat itu. Makanya Katolik di bawah tadi. Tapi tenang, kalau ada apa-apa kamu sama Tritunggal, lapor sama saya Lapor. sama Papi Gembala. Kami siap menjadi sayap kiri, sayap kananmu. Anjay. Jadi kalau ada Tritunggal naik, makanya saya bilang DM nomor gitu loh. Kalau ada Tritunggal, ayo kita bawa dia. Tadi 3 aku bantai di room Tritunggal. Bengkak badan saya karena diserang. Dang.
Kalau Pak Bom Bom juga sudah mulai baik dia. Dia kemarin naik di komal saya. Loading, kalau ada oten-oten yang longor, hajar. dia WA saya nih. Pak Bom Bom, apa dia bilang ya? Saya tulis ini bom bom Solata. Dia bilang apa mana-mana saya baca saja. Dia bilang, Loading, cepat kau naik di saya punya komal. Ada oten yang panas nih. Kapan kita serang Pak Bom Bom Mikana? Kapan? Ayo schedule. kita bertiga yuk. Tidak, kita ke Yohanes 1:14 aja. Yang menjadi daging ini saat ini firman atau Bapa? Nggak bisa dijawab pasti itu. Pasti dia jadi Yohanes. Nggak bisa jawab dia itu. Kalau dia masuk bilang, oh itu ala Bapak, langsung kamu masuk karena ya sudah Pak Bom Bom ada sudah pakai Tuhannya orang Islam. Tapi dia mesti angkat dulu Papi. Iya, dari dulu loh. Saya kan pakai nama apa ya? Pertama-tama saya monitor ya. Tahu terus terang gue Mikana dulu loh. Paling suka saya agak lain ini kok orang Kristen tapi kok kayak muka Muslim gitu kan. Paling betah saya dulu di Komalnya Mikana ini. Kan lama dulu penontonnya banyak loh. Sampai 17K, 20K. Saya bilang ini kok orang Muslim, mukanya Muslim tapi Kristen. Iya betul loh. Suka saya dulu. Papi, biar Mikana yang hadapi nih. Silakan. Lihat Mikana, lihat Kristen ya. Silakan Pak. Pak. Ini Pak. Mikana AI ya. Hah? Mikana AI. Mikana AI. itu Mikana, itu Allah SWT itu siapa sih sebenarnya itu makhluk itu? Gak tahu Tuhannya siapa sih Loading itu sama Gembala. Tuhannya si Loading sama Gembala ya, bukan Tuhannya Kristen ya? Ya bukan lah. Bukan ya. Kok Kalau Tuhannya Kristen siapa Pak? Tuhannya Kristen siapa? tapi kok dalam kitabnya ada Musa, ada Daud, ada nabi-nabi Ibrani gitu loh. Kok bisa gitu ya? Tuhannya Kristen siapa? Jangan ke Nabi dulu Pak. Tuhan kamu siapa? Macam Nabi Musa itu kok ada? Nggak bisa jawab dia Mikana. Padahal kan nggak Tuhan bisa. ilah lain. Apa dia? Yang ditanya Coba lain. Mikana kamu tanya sama dia Mikana. Dia kan dia tanya sama kamu. Coba kamu tanya sama dia bahwa Tuhan kamu siapa coba. Iya, Tuhan kamu siapa? Ya Yesus Hamsia lah. Oh, haleluya. Yahweh yang menyelamatkan lah Tuhan saya. Oh, Yesus Hamasiah Tuhanmu. Ya Yesus Hamsia, Yahweh yang menyelamatkan. oh berarti Coba bukan tanya, Yesus. apakah Yeshua Hamasya itu adalah Bapak itu sendiri? Coba tanya Mikana. Kalau yang Yesus Hamasiah Tuhannya. Oh berarti bukan Yesus ya? Suara kebenarannya bukan ya? Yang saya heran itu Allah SWT 37 ayat 32 dia bilang Dia tidak berani. Nggak berani dia. katanya Allah SWT itu penyesat ya, surat 37 ayat 32. Kan? Tidak berani dia. Nggak Tadi dia berani. naik di sini kan ngamuk-ngamuk tadi. Mbak Barusan tadi. Mikana, apakah Allah SWT itu identik dengan Lucifer ya, penentang Yahweh ya? Aduh, kalau aku sih nggak Turun sajalah. bilang gitu di sini. Makanya itu yang saya bilang kan, ini oten itu oknum Kristen ya, bukan seluruh, bukan oknum. Jadi kalau di Yahudi itu kan serigala berbulu domba. Kalau oknum Kristen yang seperti ini itu babi berbulu anjing. Tadi dia naik, dia tertunggal, tiba-tiba ada kamu berubah jadi. Tadi loh baru diturunkan tadi, tiba-tiba kamu naik. Loading itu selangkah itu nanti dia panggil namanya. Iya harus begitu, minimal kan begitu, Iya, kan minimal iman dia itu tidak sudah bertumbuh, pakai Loading. ala-ala lagi kan. Iman itu bertumbuh, bukan menurun. Iya betul. Betul. Apa yang penting kan dia sudah mengaku nama Tuhannya Yahweh Yesus Mesias. Saya dukung lah. Iya bagus, mantap. Ini saya suka. Oh berarti dia bukan Yesus. Coba kita tanya aja. Gampang kok. Lari dia kan. Dia begitu tuh.
Ya aku turun dulu lah ya guys, soalnya aku mau istirahat ini udah 6 jam aku tadi live. Besok-besok Iya, sabar. diskusi lagi ya. Ya lumayan. Oke, Besok apa? dua-dua kita ya, dua-dua ya. Cari satu lagi dong. Ya. Jangan kasihan Pak siapa itu, jangan Pak siapa itu, kasihan loh. Kadang-kadang susah loh dia. Yang kuat di kita. Iya, Atau iya. boleh juga sih. Tidak apa-apa lah. Tapi bagus apa gimana Papi? PKPK apa gimana biar kita punya waktu 5 menit atau datang ke Komal Mikana saja? Kita ramaikan aja lah dulu Komal Mikana. Tadi lumayan loh penonton sampai 10K. Mudah-mudahan besok tembus 20K ya. Amin, Apa-apa lah. amin. Iya, Amin ya. Kembali lagi ke Banyak kayak dulu gitu loh. kepada gembala dan loading. Wow, haleluya. Udah biar rame lagi Komal ya kan, jadi rame ya kan. ramekan ya, Mudah-mudahan guys, ya. kembali ya. Ramekan ya. Ya, gampang lah itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kamu sama siapa besok? Hah? Sama siapa? Ya, Bang Pak Yohana. Pak Yohana aja lah. Pak Yohana. Kamu mesti pegang dia baik-baik. Kalau tidak itu ketemu Lari. saya sama Papi Gembala di luar. Bisa-bisa asadu dia tuh. Minimal suruh ajarin dia cara ngeles dulu lah. Itu dulu, gampang lah Iya. itu firman Tuhan, gampang. Karena rata-rata Oten itu pasti bilang. Contoh si Major. Hati-hati kalian Kristen-Kristen kalau bertemu sama dua gundul ini. Karena mereka sudah rasa. Gitu. Karena banyak pertanyaan yang menyebalkan. Begitu. Kemarin Pak Yohana kesian. Udah dia diam dulu Pak Yohana. Mentok di Lukas 2:22. Oke, baik saya jelaskan sedikit ya. Sudah Pak Yohanan, diam dulu Pak Yohanan. Pak Yohanan. Pak Yohanan itu di mana Mikana? Baik juga orangnya, baik Dia juga. kayak orang timur dia. Orang timur ya? Ambon atau Papua dia. iya. Tapi dia ada di luar kayaknya. Bagus dia itu, dia bagus. Kalau sama dia bagus. Itulah Kristen yang penuh kasih itu. Saya suka sama kamu. Gitu. Terkadang saya melihat kamu ini kan menghadapi saudara Muslim saya itu ya tergantung mereka kan. Begitu juga dengan saya kan menghadapi oten-oten tergantung. Kalau yang naik berperilaku sebagai binatang ya sudah. Selesai kan. Tapi kalau begini kan wajar kalau kita bertengkar tadi di dunia diskusi itu ya wajar. Namanya bertengkar tapi habis itu kalau kita mau nongkrong. Tapi tanya deh sama Mikana. Rata-rata semua cuma orang Muslim yang dia senang. Nongkrong. Coba kamu nongkrong di Tritunggal. Kalau tidak kau dia caca. Oke. Muding. Karena ya, selamat istirahat ya. Siap. Ya. Oke. Semangat selalu semuanya teman-teman. Oke, sehat selalu. Nah, ini kan enak. Ini benar. Ini keberanian. Penyesat. Apalah kau penyesat. Iya. Aneh. Kalau dia ada kasih naik ulang akan dia berubah lagi. Yes. Pastilah. yang Lucifer itu anak Daud. Dia tidak tahu anak Daud. Maksudnya mereka menghujat tapi mereka merangkai kata. Kalau kita gampang kita Gampang itu kan. Dalil. Bintang Belajar Timur, banyak. Putra Daud. Pas dicari siapa Bintang Timur? Lucifer. Tuh, dibilang lagi di bawah, masa YHWH Lucifer? Coba, coba di itu, di apa namanya? Coba disematkan, Pak. Apa kalau Tidak bisa disematkan kalau buka Komal. Waduh, Ibu Mikana Suara udah turun ya. kebenaran tetapi ternyata apa kau itu? Iya, ada saya masalah apa kau dengan Islam, Pak? Ada masalah Mikana. Ada masalah apa kau dengan kami ini ada masalah apa? Ini saya mau tanya sama Ibu Mikana, apakah Allah SWT Tuhan Islam itu Lucifer aslinya apa bagaimana? Enggak, kalau di Bible Yesus yang Lucifer, Bang. Ada datanya. Ada.
Soalnya dia pembenci Yahudi dan Kristen itu, OSWT itu. Ya enggak apa-apa, Makanya tapi identik dengan Lucifer. tapi kalau Identik di dengan datamu, Lucifer dia. di datamu itu Yesus yang Lucifer, Bang. Data ini bukan omong-omong. Abang kan omong-omong. Kalau kami ada datanya. Iya bang, fakta di lapangan kan jelas. Bukan di bahwa lapangan, bukan di dia lapangan, itu di data. pembenci Yahudi dan Kristen. Siapa yang dalam benci Bible, Yahudi? dalam Bible itu yang membenci Yahudi dan Kristen itu hanya iblis. Lucifer. Tidak ada. Kalian yang benci Yahudi. Kau ambil Tuhannya. Gampang kok. Ya, saya Ini dengar dari contoh Edis. ya. Saya dengar dari Edis kalau Sabar. memang OSWT itu pembenci Yahudi dan Kristen. Tidak ada. Ada dalilnya sama Edis itu. Saya pernah di mana? Tidak ada, Bang. Mana ada. Kalau Ya, kami kata- itu membenci ya, itu udah kan kata habis itu. kamu. Yudaism itu. Itu kan kata Apa? Itu orang dia di tengah-tengah kecil kok. Gimana sih kalian ini Itulah. aja mengaku-ngaku, tapi orang kehebatan Yahudi tidak Tuhannya mengakui Yahudi. kalian, diludahi gitu Tuhannya loh. Arab menyerang itu nggak sanggup Aneh ya. kau. 6 negara Arab nggak sanggup mengalahkan Tuhannya Yahudi. Ngomong Ya, aja. Iya, bukti sejarah itu. Kalau si Riwil itu ya Tuhannya benar sampai sekarang pasti dia damai. Mending kau di Indonesia tidak pernah perang, tidak pernah apa, aman. Mana ada? Saya Contoh kan tanya nih, sama Ibu Mikana. sabar ya. Ibu Mikana, Sabar ya. OSWT sama dengan YHWH katanya. Sabar. Bintang Timur ya, kita lihat ya. Kata Ibu teman-teman Mikana ya. beda Tuhannya. Sabar. Tuhanmu siapa namanya? Ya Yesus Hamasiah lah. Bukan Yahweh Yesus. selamatkan. Bukan Yesus. Yesus Hamasiah kan Yesus sama saja. Bah! Diludahi kau sama Yang Mikana kalau aku bilang Yesus. Yahweh yang menyelamatkan. Bah, dari tadi ada Mikana kau tidak mau jawab. Bah, Yesus Hamasiah Yesus. Tadi kata Ketahuan Mikana deh. Tuhan Islam itu memang beda dengan Tuhan kita katanya. Sabar ya. Lalu saya tanya, apakah Susah Lucifer terbuka itu di sini, OSWT? Papi. Lucifer itu. Apakah Lucifer Sabar. Di situ bisa terbuka tidak? Ya, apakah bisa sih, Lucifer itu sabar. OSWT penentang Yahweh? Ya, sabar. Kita buka dalil aja. jawabnya Kita buka iya, dalil benar. ya. Karena dia membenci Yahudi dan Kristen. Iya, sabar. Kita buka dalil aja. Kita buka dalil. Gampang kok ya. Ya, Bintang Tuhan Islam itu dengan Tuhan kita, sabar. artinya dia iblis, penentang Yahweh. Sabar ya. Makanya Tuhannya dia, orang Yahudi makanya itu pengikutnya mengobrak-abrik kebenaran. Sabar ya. Seperti contohnya dua orang ini. Itu Sabar anak-anak ya. iblis, penentang, Kita lihat penentang ya. Yahweh. Wahyu 22:16. Coba buka Wahyu 22:16 ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Wahyu 22:16 ya. Kita lihat ini data ya. Wahyu 22. Kita 16. lihat siapa yang Lucifer ya. Nih kita lihat nih gampang kok ya. Karena kalian itu malas baca Bible ya. Kita lihat ya. Coba. Gampang kok ya. Sabda Tapi ya. gembala Tuhanmu siapa sih? Sabar, Tuhanmu sabar, itu OSWT itu siapa? sabar, dulu sabar, Punya gampang satu kok. betis. Sabar, Tangannya kanan sabar, semua. sabar. Kita kan mau cari ini. Ya, udah bisa terbuka OSWT lagi. itu kan hanya punya satu betis. Sabar. Tangan Kau kanannya Tuhanmu manusia, diam dulu. dua, kanan Diam dulu. semua nggak ada kirinya. Itu Sabar. menurut itu kata Edis. Jelas Sabar. Edis betul ngomong itu. Saya Udah bisa sih terbuka ikut, ya, saya lelet sih ya. ikut Edis saja. Iya, lele. Lelet ya. Kan Iya. saya tadi. Iya, saya iya kata Berarti Yesus punya Tuhan. OSWT Tuhan Islam Berarti itu Yesus punya Tuhan. betisnya cuma satu, Nah, tangannya dua tapi kanan semua nggak ada kiri. berarti Yesus punya Tuhan. Ini bagaimana sih kau ini? Kata Edis, OSWT itu Kan mereka dicampur-campur, Papi. Dicampur-campur. aduk. betis. Dicampur aduk. Modelnya itu OSWT itu betis Dicampur-campur. satu. Jadi, ya begitulah. Modelnya Namanya juga OSWT oten, kan? itu betisnya Nggak bisa dibuka ya, Pastor Loding ya? Iya, susah sekali dibuka dari tadi. Khusus 22:16 loh. Dikunci kali sama mereka ini ya. Iya, di karena sini takut kan sudah terbongkar. Kemarin kan bisa. bisa ini. Ya, TikTok kan punya Yahudi.
Masa Tuh, sih ngaku lagi orang Yahudi, ngaku lagi. Habis pengaku. Mana ada Yahudi makan babi, Lor? Tahu makanya nih. Cina kan Sok pemakan tahu. babi, ya. Jepang pemakan babi. Giliran ini ngaku orang Yahudi. Orang-orang pinter itu semua Tui, bosan. Aneh. Semua diakuin. Semua diakuin. Gak bisa kebuka ya? 2216 lah, gak bisa lah. Susah sekali terbuka itu. Lucifer bintang timur itu kan. Waduh. Gak bisa ya teman-teman ya, di bawah ya, gak bisa ya. Coba dibuka Wahyu 22:16 itu. Memang itu. Coba 15-nya bang, 15-nya. Sahabat. Wahyu 22:15. Iya. Wah, Yang sabda kan? dikunci pula. 2210. Tidak bisa. Mungkin untuk 2210 bisa loh. 2210 bisa. Dua 22 nggak bisa ya? Oh bisa. Udah bisa. Oh iya sudah bisa. Iya. Mana kasih naik lagi dia? Mana dia? Kabur. Sudah. Ini kan Papi, di sini kan Wahyu 22:16 kan? Iya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku. Aku adalah tunas yang keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah ini bintang timur nih. Iya. Bintang timur. Apa ini? Salah satu gelar Tuhan Yesus. Metafora? Salah satu gelar Tuhan Yesus, metaforanya iblis. Kalau mereka berbicara tanpa berlandaskan data, kalau kita tunjukkan data saja, gitu. Jadi mereka itu sudah penuh dengan kebencian sih, kalau kita mau lihat. Tidak bisa berdata, susah. Bibelnya sendiri dia bingung. Job, Alhamdulillah. Katolik, ya Katolik, Protestan. Assalamualaikum. Gini ya. Minta aku Siap, Waalaikumsalam. minta aku bicara sebentar ya. Boleh? Begini loh, Ding. Bersama Gembala, aku senangnya. Aku banyak pengajian nih. Ibaratnya aku sering mencari kajian gitu. Dan aku mengamati semuanya. Oh, Gembala, aku mengamati semuanya. Tapi kelemahan aku tidak hafal masalah Injil ya. Nah, aku ingin sebagai saudaraku melanjutkan perjuangan gitu ya. Begini, kan ada itu. Aku dalam penilaian pengamat aku, Injil itu ada dua sisi kebenaran dan kesesatan. Nah, seolah-olah orang itu ada di dunia. Jadi aku minta, ini dia ada di neraka.
Nah, seandainya dia di neraka sebelum dia mati, seandainya dia di neraka ternyata seperti apa dia membela dirinya masuk surga gitu. Misalnya, ini contoh ya. Sang Kristen tadi di neraka, ibaratnya dia pengen masuk surga, dia menuntut masuk surga karena sang Bapa menyelamatkan dia penyelamat gitu. Tapi di balik itu sisi yang lain di Injil itu Isa itu mengatakan, oh aku udah mengatakan aku adalah utusan Allah. Tidak ada. Jadi ada dua sisi ini apapun jawabannya tetap dia ada di neraka. Begitu Gembala. Kira paham nggak? Paham. Poin yang Anda mau sampaikan apa? Poinnya. Poinnya, neraka itu bukan berada di kitab Injil. Nerakanya itu benar-benar di Islam. Tidak sama seperti neraka yang dia bayangkan di Kristen itu. Bukan Injil, Bang. Jadi mereka yang pegang itu bukan Injil. Injil itu kan sudah diangkat. Nabi Isa itu kan Injil itu sendiri. Ya betul. Injil itu kan nggak ada lagi Injil, Bang. Ya, yang mereka pegang itu Biblos. Tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, itu yang mereka pegang, itu Biblos. Nggak ada lagi Injil, Bang. Maaf, rata-rata Gembala itu rata-rata umat Orthodoks, saudara kita itu kan memegang kitab itu. Ada dua sisi kitab itu. Kitab itu ada dua perbedaan, ibaratnya dalam kitab itu ada hitam, ada putih. Gitu. Jadi kalau dia udah masuk neraka, pembelaan itu saling bertengkar itu, ibaratnya pengadilan itu antara hitam dan putih itu saling menuntut. Tidak ada pelindungan gitu. Mati itu nggak ada gitu. Kira-kira gimana tuh Gembala cara menyampaikan apa isi kitab itu? Aku nggak dapat kunci-kuncinya. Cang Gembala aku ngamati, loading aku ngamati, mengetahui semua gitu. Kira-kira Oten kalau udah masuk neraka, kira-kira apa pembelaannya? Coba. Tidak ada, Bang. Dalam Islam, di luar, kalau Anda mati dalam keadaan tidak Islam, neraka, Bang. Tidak ada lagi. Enggak, maksudku Islam ini dulu, Kristen ini dulu, maksud ini bukan kepada Islam dia berbicara gitu, kepada kitabnya sendiri gitu, isi. Tidak ada, Bang. Mereka meyakini mereka punya surga sendiri. Mereka punya Tuhan sendiri, itu. Gitu. Itu maksudnya. Gini maksudnya, dia kan punya surga sendiri, neraka sendiri. Nah sekarang dia kan belum mati nih, sekiranya dia masuk neraka gitu. Nah kan dia beramal itu, kan dia menuntut itu, kok aku masuk neraka? Ya Yesus kan gitu. Nah dia paham nggak maksud aku ini? Terus. Nah dia menuntut kan. Padahal aku menyembah kamu, ya kan. Padahal aku Yesus itu adalah memberi penyelamatan kan gitu ya, pengampunan dosa kan gitu ya. Nah, terus kan gitu ya, dia menuntut masuk surga. Tapi kenyataannya Yesus berkata apa di Injil itu? Aku adalah utusan gitu. Enyahlah kau, gitu, kan gitu. Jadi ada banyak ayat di situ, dua sisi berbeda gitu. Nah, intinya dia nggak bakal masuk ke surga gitu. Yang dia bayangkan gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, jadi tentang isi Alkitab itu mungkin Gembala yang bisa atau lebih gitu. Kalau aku nggak bisa gitu. Ya, kalau berbicara tentang Bible, kita mau ambil sudut pandang dari Muslim atau sudut pandang mereka, gitu. Itu dulu, Bang. Ya, jadi mereka meyakini di luar daripada Yesus itu tidak selamat, menurut mereka, kan gitu. Dari sudut pandang mereka, ya kan. Sementara dalam sudut pandang Islam itu berbeda. Nah, dari perbedaan ini kita cari kesamaannya, yang mana selaras dengan perkataan Yesus. Apakah yang mereka lakukan atau yang kita lakukan sebagai umat Islam, gitu, Bang. Nah, itu kalau cara kita berdiskusi. Kalau menurut pandangan masing-masing, mereka masuk surga. Ya, gitu. Jadi kalau kita buat selaras,
ya dengan kitab itu tidak selaras sebenarnya dengan Al-Quran, nggak selaras. Jadi apa ya, gembala menjawabnya dengan bukan Al-Quran dulu, sama kitabnya sendiri. Nah, kalau Kata siapa tidak selaras? misalnya gini, selaras maksudnya gini ya. Allah ini maha kuasa di Islam, tidak ada setara siapapun. Nah, tidak Tuhan selain Allah, tidak setara siapapun. Berarti intinya nggak ada yang selaras bagaimanapun. Kompromi Kristen ini untuk sementara itu ngada-ngada, jadi olok-olokan. Ini intinya maksudnya ya final langsung, mutlak langsung gitu. Nah, kalau seandainya dia nggak menerima, itu ancamannya adalah di neraka di bukan di nerakanya dia. Neraka di Islam yang ancamannya sesungguhnya. Karena neraka sesungguhnya itu ada di Islam, neraka selain Islam. Gitu. Nah, itulah keyakinan Islam sesungguhnya. Nah, itu yang kami buktikan. Itu yang kami teruskan perjuangan itu. Ibaratnya seperti Nabi, misi, Nabi. Itu berapa banyak kepercayaan itu zaman-zaman dahulu. Berapa banyak ribuan, ratusan banyak orang mengaku mereka punya Tuhan gitu. Nah, berapa banyak gitu. Nah, inilah misi Nabi yang masuk aku gitu. Tidak ada sistem perselisihan di sini karena membuktikan kebenaran ilahi yang sesungguhnya. Poinnya kalau kita berbicara sebagai orang Islam, tidak ada keselamatan di luar Islam. Itu poinnya, Bang. Itu satu dulu. Nah, menurut kita udah poin di situ aja dulu. Jadi mereka mau berdalih apapun juga tidak bakal bisa kalau kita berbicara dalam sudut pandang Islam. Itu, Bang. Kita kan memberi dialog sama dia kan nggak pakai Islam dulu, memakai kepercayaannya dia. Karena malah apal gitu, tahu ayat-ayatnya di mana, misalnya kayak tadi di Gembala berdialog sama Pema, kan ada terjadi dialog perbedaan gitu, tidak menyatu gitu. Nah, nggak bisa nyatu, Bang, nggak bisa nyatu. Nah, ini nggak bisa menyatu. Gimana mau dipaksakan? Nggak bisa. Oke, kan itu di dunia dialog. Di dunia dialog. Seandainya dia itu ada di neraka sekarang. Udah, Bang ya, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Nggak jelas juga Bang ini. Ngomong apa? Itu gampang lah itu Bang ya. Izin Bang saya turunkan ya. Halo Wendy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, silakan Bang Wendy. Iya, ini mau lagi sepi, ikut nimbrung sedikit. Gak apa-apa, silakan Mas Wendy. Iya, tadi itu pakai diturunin dulu, saya mau ngomong sebentar tadi. Enggak nyambung Bang. Mau disamakan sudut pandang Kristen dan Islam nggak bisa lah. Iya, ini barangkali masih dengar gitu ya. Kita kan sesama Muslim. Jadi etika adab itu perlu dikedepankan gitu loh. Jangan menyebut bahwa ke Bang Palopo, Bang Loading nyebutnya kamu, loading itu kan di depan umum nggak pantas gitu loh. Maksudnya etika adab seorang Muslim itu harus dipelihara gitu loh. Masuk rumah orang gitu. Kecuali ketemu sendirian ya terserah itu kan, tapi depan umum nggak boleh begitulah. Justru Islam sangat menghormati bahwa ahi gitu. Ahi Loading, ahi abang ya. Gitu. Ya abang lah, minimal abang lah gitu. Jangan kamu itu kan nggak sopan lah. Itu saya dengernya nggak enak. Bagaimanapun kan Papi Gembala dan Bang Loading ini kan guru-guru kami, guru-guru saya lah, termasuk saya. Enggak juga Bang, saya belajar Bang, belajar ya, aja lah. Tapi saya sedikit belajar tahu Bible itu dari ahi-ahi ini, dari ahi Loading, ahi Papi Gembala ini, gitu loh. Iya. Gitu. Ya kita tukar-tukar info aja Bang ya, apa yang saya ketahui ya kan, dan memang masih banyak lah kekurangan. Cuman kalau Bible itu gampang Bang, orang bahasa Indonesia kok ya. Asal kita rajin buka-buka aja. Cuman saya merasa gak nyaman kalau guru-guru kami digituin gitu loh. Kayaknya kok seorang Muslim kok nggak punya adab sama sekali gitu. Itu yang saya sayangkan, kayak nggak terima aja gitu. Kenapa gitu? Jadi ya apa-apa mungkin baru naik atau gimana. Ngomong juga kan, nggak apa-apa lah. Santai aja kita Bang. Iya, ini barangkali masih dengar ya, untuk mengingatkan aja sih. Katanya kan kata Bang Loading ini Islam itu kalau jauh saling
dekat saling mengingatkan apa bagaimana ya gitu. Betul. Jauh saling mendoakan kan begitu. Ya, jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Ingatkan, iya kan begitu. Ini saya ingatkan gitu demi kebaikan gitu. Ya. Saran saya abangku yang tadi ya job ya, intinya terserah kamu gembala, tujuan tuh agama ya. Jadi intinya Bang, sebelum kita naik apa yang kita omongkan ya, ini kalau abang baru ya, poinnya ini yang saya mau sampaikan, ini ya kan. Kayak kami juga yang di atas ini abangku ya, namanya kita juga fakir ilmu, perlu koreksi ya, betul Abang Loding ya, karena kita tidak luput daripada kesalahan. Terima kasih atas koreksinya, tapi koreksinya apa sih tadi? Gak dapat poinnya saya. Iya, saya juga bingung apa tujuannya gitu. Kalau saya kemana koreknya ke Bang Loding ini ya guru kami lah gitu ya. Apa turunkan tensi gitu aja udah, itu aja. Selebihnya good gitu aja sih. Selebihnya pokoknya luar biasa gitu. Tensi kalau bisa turun dikit lah gitu. Kalau Saya bisa. itu selalu diingatkan Papi Gembala loh. Saya itu selalu diingatkan Papi Gembala, jangan terlalu barbar, jangan terlalu. Tapi ya terkadang kita belajar kan. Sebenarnya tidak mau juga. Jadi serba salah sih contoh. Macam seperti Unirifa kemarin, beliau mengatakan saya banyak belajar dari Bang Loding bagaimana ketika mendengarkan Oten berbicara kasih biar lama mereka berbicara. Tapi kalau kita biarkan lama netizen di bawah sudah bang ini bukan gereja. tapi diamnya kita itu bukan mendengar, kita mencari celah-celah mereka kepeleset. Lebih baik kita ngoceh-ngoceh daripada kita berdiam. Kalau kita berdiam itu habis itu. Sekali maju langsung skakster. Begitu Jadi, memang hadapi mereka. Iya, jadi di dalam diskusi ini Bang, metode yang saya pakai dengan Bang Loding ini, pertama itu bagaimana supaya mereka itu out of control. Ketika sudah out of control, udah ngarang itu Bang, melintir kemana-mana. Ujungnya kalau sudah ke Yohanes 1:1, innalillahi udah tuh. Innalillahi sudah. udah siap-siap bodrek aja. Siap-siap bodrek Siap-siap gitu. bodrek. Wah, siap-siap bodrek. Saya siap bodrek ini, Papi. Tuh siap bodrek 1 lembar saya ini. Jadi kadang-kadang mungkin teman di bawah, sudah emosi nih, padahal tidak. Itu memancing reaksi lawan diskusi. Kalau mau marah apa? Mau kita marah? Kenal juga kagak, ya kan? Justru yang emosi saya di bawah. Yang emosi saya di bawah gergetan gitu loh. Coba abang bayangkan coba Papi. Kalian yang mendengar saja emosi, bagaimana kalau yang berdiskusi? Jadi kita itu berusaha menahan itu. Betul. Terkadang itu kalau kita tahan terus kan dilema juga kan, mending cari 1 ekor kita lepas, habis itu kita pelan-pelan lagi. Dulu saya lebih barbar Bang daripada ini. Iya. Itu tuh pokoknya sedikit-sedikit begitu. Sampai Papi Gembala telepon saya kan, Bang jangan terlalu begitu, kesian Oten takut naik. Nah saya coba rubah perang-perang ini, masih asik mereka, masih saya berikan mereka penjelasan gitu. Karena mau panjang lebar mereka kalau terputar-putar ya begitu, tetap kembali ke situ. Ditanya apa jawabnya apa. Iya. Ya, makanya kita tidak pernah serius hadapi mereka, tidak pernah serius. Memang saya paham Bang Loding itu Pak. Saya juga sendiri paham gitu, andai kata muter-muter. Saya juga, kalau bisa HP-nya saya banting ini kalau saya ada duit lagi masa beli. Saya juga gitu Bang, saya HP saya udah lunas, udah lama saya banting. Saya masih ada 3 bulan lagi. Itu. Contoh tadi Papi Gembala RK tadi tuh. Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Apa dia bilang? Ku itu siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Masa kau tanya? Tidak bisa jawab, diturunkan. Begitu. Ya. Simpel saja, padahal di situ ditanya. Jadi gitu Bang. Jadi memang di atas ini Bang nggak mudah menghadapi Oten ini Bang. Karena dia itu lebih ini Bang. Abang tahu Bajai nggak Bang? Bajai tahu Bajai. ya. Di Jakarta.
Jadi yang tahu belok ke kiri, belok kanan hanya dia dengan Tuhan, Bang. Kita tidak bisa. Benar nggak, Bang? Nggak ada sennya. Jadi hanya dia yang tahu dengan Tuhan mau belok kemana dia. Mereka nggak ada sennya kan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai ngikutin alurnya, Bang. Kemana dia ikut aja. Nanti keselip dia tuh, baru masuk. Udah. Mulai deh tuh, undang lah, Yohanes 1:1, innalillahi. Gara-gara diskusi ini sampai anak saya yang umur 6 tahun kalau marah sama kakaknya itu, kau itu yang oten tuh, kau yang oten. Jadi kalau kita bilang dia oten, dia paling marah. Kenapa? Karena dia tahu kalau oten itu bodoh. Astagfirullahaladzim. Lucu. Sama si Oki malam juga Oki. Ditanya kenapa kalian menyembah jalan, dia lari ke siapa yang beribadah di jalan. Nah itu kan bikin marah itu, kalau kurang sabar memang bikin marah itu kayak gitu-gitu. Ya saya intinya paham di atas itu bagaimana gitu, cuman ya ini apa pengingat ini aja kunci, Bang. gitu. Ini kunci yang sangat simpel sekali agar kita bisa memahami bahwa kita hadapi itu dengan orang-orang siapa biar tidak naik tensi, Bang. Kalau kita sekolah, Bang, kita dapat nilai merah, berarti itu tanda kita apa, Bang? Bodoh. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Yesus. Kalau Tuhannya sudah begitu, bagaimana hambanya? Iya. Aduh, oten panas itu, oten panas di bawah itu. Kan simpel kan? Iya. Apa lagi? Ya. Masuk. Analoginya masuk itu. Itu analogi yang simpel. Mereka memframing ada manusia masuk ke goa, keluar dari goa jadi nabi. Ini wajar, manusia masuk ke goa dalam keadaan hidup, keluar dari goa jadi nabi. Ada mayat masuk ke goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Itu senjata mematikan. Iya, kadang saya di bawah suka ngetik begini, Bang Loding, di bawah nih. Biasanya kalau orang yang bangkit dari kubur itu di mana-mana itu zombie gitu tuh. Tapi kok kenapa di Kristen kok orang yang bangkit dari kubur kok kenapa jadi Tuhan gitu? Ada dulu siapa itu Pak Pastor Loding yang pendeta itu yang salah ayat. Jangan kau ketawa Loding. Siapa itu? Ada itu pendeta yang giginya agak-agak itu. Siapa namanya? Oh ini. Pastor Dede. Lama tak ketemu. Saya pikir ilmu yang maju, ternyata gigi yang maju. Jangan kau ketawa Loding. Kan itu memang sudah saya mentok itu, Papi. Memang sudah saya mentok itu. Saya bilang, mau lari ke mana ini? Dan tiba-tiba ya begitu kan, kita buka Allahumma alhimna dalam hati. Allah jangan permalukan hamba. Penonton banyak. Saya bilang, ini kan bapak kecil, B-nya kecil. B-nya kecil. Oh iya, saya salah. Jangan kau ketawa Loding. Baru ekspresinya itu. Maaf. Ekspresinya kan? Maaf, saya salah ayat. Maaf. Jangan kau ketawa Loding. Oten. Itu Bang Loding itu setiap kata-kata kadang-kadang nyeletuk begitu tuh tiba-tiba itu apa memang sudah diangan-angan apa memang mendadak Bang Loding itu? Ya tidak, memang begitu. Jadi kita itu kalau saya pribadi itu terkadang apa yang pokoknya live saja kan kita kan diberikan ya. Ya Isa ini baitu min badika ummatan inasobahum ma yuhibbuna hamidullah wa inasobahum ma yakahuna tasabu wa sabaru wala hilma wala ilma. Ya Isa, ketika Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, akan datang umat akhir zaman. Mereka pendek-pendek. Kita ini kan pendek-pendek dibanding para nabi terdahulu kan. Orangnya pendek-pendek, kasar-kasar, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki kesabaran. Mereka akan membawa agamaku. Jadi Isa alaihissalam tahu betapa ujian besar ketika membawa agama Allah ini kan. Sehingga Isa bertanya, kaifa yakulu hajalhum wala hilma wala ilma ya Rabb? Bagaimana bisa mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki kesabaran? Mereka bisa membawa agamamu.
Maka apa yang Allah katakan? Au kama qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi. Aku yang akan memberikan ilmu dari ilmuku. Aku yang akan memberikan kepahaman dari kepahamanku. Makanya segala sesuatu kita kalau buka itu kan dengan doa ilham. Allahumma alhimna marasida umurina wa isna min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Kan begitu. Jadi Roh ketika Kudus, kita bukan. dalam kebenaran kita diberikan ilham. Bukan Gitu. Roh Kudus, bukan. Jadi petunjuk. Bukan Roh Kudus, bukan. Bukan. Nah, ada. Jadi kalau kita ini Bang, kalau kita kan sudah kuasai mau konsep apa ini? Lari-larinya ayat kita udah tahu. Oh, kalau dia bilang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nanti mentoknya pada mulanya adalah firman. Nah, udah selesai di situ. Pasti ujungnya di situ, Bang. Pasti ujungnya. Iya. Iya, maksud saya Mereka anu, punya apa namanya? pangkalan tuh Bang. Mereka punya pangkalan itu abang dengar ya. Yohanes 1:1, Yohanes 13:13, Yohanes 10:30. Ini tiga nih. Aku dan Ini Bapak tiga nih. satu. Ya. Akulah jalan. Kau memanggil aku guru dan Tuhan. Iya. Itu pangkalannya. Iya, maksud saya kata-katanya pangkalan Bang mereka, kata-katanya Bang Loding kok jadi ketemu aja gitu loh, bikin orang kadang ketawa gitu loh. Ada aja gitu ide-idenya itu, maksud saya itu tadinya dikarang dulu, ditulis dulu atau mendadak gitu, spontan gitu. Tidak, terkadang spontan. Saya cuma itu, saya belajar dari papi itu, dia cuma bilang kalau mau saya terkadang baca satu perikop. Jadi kita lihat kita punya lawan Bang. Kalau kita punya lawan ini misalnya dia betul-betul tidak paham Bible dan dia pengen belajar, kami kasih arahkan yang bagus. Tapi kalau hanya lucu-lucuannya sudah, ambil ayat-ayat lucu kan. Iya. Kan Kayak tadi begitu. selama ini kirain ilmunya maju, yang maju giginya gitu kan, orang bikin jadi ceplos, asal ceplos Iya, gitu, apa biar Pastor orang Edi ketawa kan. gitu. Iya, mana itu Pak? Pendeta dia lama dia nggak naik lagi. Dia Lama dia ya. sore. Oh, sore ya. Aduh, kadang-kadang saya perut sampai sakit kadang-kadang di bawah ini. Ya kadang-kadang ketawa, kadang-kadang juga marah juga gitu di bawah ini. Ya begitu yang lah, mantap. kita semua Tapi belajar. yang- Saya awalnya begitu Bang. Saya awalnya itu kan dari pertama kan kita nyimak-nyimak dulu di bawah kan, sebelum diskusi itu kan saya nyimak-nyimak di bawah dulu, belajar, nongkrong. Begitu naik komal tidak bersuara, cuma belajar. Terkadang kita dapat ilmu itu beda sama kita di bawah komal dan di atas komal. Beda sekali Bang. Begitu akhirnya saya tempel sama siapa ya, Bang Bisma itu. Bang, kalau kamu diskusi, kalau abang diskusi, ajak saya Bang, saya bagian baca ayat. Begitu. Jadi senang itu orang itu kalau diskusi kong. Misalnya, Bang Wendy ikut saya sama Papi Gembala, kita diskusi begitu. Bang Wendy buka ayat ini, buka ayat ini. Terkadang kami yang suruh cepat, itu kesempatan untuk menghafal itu. Jadi setiap ayat itu dibuka, saya punya buku satu itu di belakang itu. Sampai buku itu bisa dikatakan salinan Bible itu. Setiap dibilang baca begini, siap baca begini, saya tulis. Nah, saya sama Papi ketemu ini kan di Komal Oten. Kita kan dulu kayak Komal Oten kan. Iya. Begitu. Ketemu di Komal Aletea kalau tidak salah ya. Pak, ya. Ale. Oh, langsung open camp kita berdua kan, mereka takut open camp tuh. Nah, di situ mental mereka jatuh. Jadi belajar. Dari situ kenal sama Papi, habis itu kenal sama Papi, ikut belajar, kenal sama Bang Dalbo, ikut belajar. Tiba-tiba itu pas lihat Ica, wah ini janda Kristus ini kan. Begitu janda Kristus ya sudah, diskusi sama dia, ternyata viral video itu. Yang dia mau framing bahwa di dalam Islam itu ada ustadz-ustadz yang cabul begitu kan. Nah, adalah video itu kan yang saya dapat itu kan, yang pendeta cukur jembul itu kan. Iya. Saya kasih itulah. Dia bilang, oh iya ya, ada ya. Assalamualaikum Bang Mesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bieng. Iya. Jam berapa di sana, senior? 20.47. 20. Masih ini ya? Iya, baru selesai maghrib. Baru selesai maghrib ya? Di Spanyol kan. Iya. Separuh nyolong itu katanya. Selarin nyolong. Ini
kebetulan temanya Uni nggak paham. Mungkin saya ingin tanya sebentar, saya soalnya mau masuk di Amerika Latin. Tema Siap. tentang ini, tentang Huang, apa tuh Huangnya? Huang itu Maksudnya? Yohanes 11:48 di hampir 51. John berapa? Iya, 11:48 sampai 51. John 11. John 11:48. John 11. 48 sampai 51. Iya. 48 ya. Apabila kita biarkan apa di atasnya ini, kita tarik dulu. Persepakatan untuk membunbun Yesus ya. Nah, ini sedap ini kan. ini masuk konten ini kan. Banyak di antara orang-orang Wahyudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat. Ini menarik ini ayat ini. Apa yang mau diambil dari sini, Senior? Jadi iya, saya pernah bawa ayat ini dia. Ya, orang Spanyol sendiri dia bilang Caiaphas itu dapat ilham dari setan. Dan 2 orang dari Argentina dan Meksiko katakan Caiaphas dapat ilham dari Tuhan. Jadi saya pingin orang Kristen itu kalau mereka mengeles itu lari kemana itu? Biar saya bisa. Enggak, dia tariknya dari dia ini pasti dia larinya ke Lukas 24:46. Dia larinya Sebentar, ke saya tulis. nubuatan. Lukas 24:46. 44 Jadi- sampai 46. Ya. Ya. Jadi dari perikopnya ini sudah ketawa loh. Masa ada persepakatan untuk membunuh Yesus? Iya kalau saya bawa Bang Lodeng, kalau saya naik di Komal Kristen itu suka mereka berkelahi antara sama mereka gitu. Ada yang sepakat bahwa Caiaphas dapat dari setan, ada yang Caiaphas dapat dari Tuhan gitu. Jadi sama mereka berkelahi, saya turun. Berkelahi. Pasti berkelahi nih kalau ayat ini. Masih berkelahi. Selama ini saya belum tahu backupan mereka kan. Kalau di oten-oten Indonesia kan mereka pintar ngeles. Satu oten-oten di luar negeri belum pintar ngeles. Gak pintar dia ngeles. Iya pasti. betul. Dia baca dalil. Nah ini kalau ini diaduin ini Pak. Kalau mau diaduinnya kayak ini, yang apa malam ini tergoncang gitu loh. Nah itu bingung dia itu kalau nggak bisa jawab, itu bahaya itu. Coba kita buka ya dulu ya. Coba dulu saya cari dulu ya. Jangan saya jangan dibesarkan, tolong Bang Lodeng. Ya. Abang bawa Matius 26:31. Matius 26:31. 26:31. Tapi ini ya buat konter yang ini ya. Selaras nanti dia akhirnya ujungnya itu rencana pembunuhan itu adalah Bapa ujungnya. Jadi ujungnya. berarti kayak di Matius 26:31 itu Caiaphas dapat dari Bapa. Menggenapi nubuatan artinya Bapa kerjasama dengan Caiaphas. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Itu dia. Jadi kalau di Matius 26:31 kan dia katakan begini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya kan? Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunbun di sini kan? Aku akan membunbun gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Nah, pertanyaan yang timbul di sini, Aki, siapakah domba, siapa di sini gembala? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Siapa gembala di sini? Siapa aku? Agak susah ya, Papi. Ya, emang ke situ larinya. Mendingan saya ngajarin baca bahasa Spanyol. Nanti kan orang Chile itu bisa ngajarin bahasa Spanyol langsung kan?
Boleh, Tempati boleh. orang aja lah. Iya, iya. Mbak, kalau Pastor Loring mungkin ada dalil yang singkat. Kalau saya larinya ke Apa? situ. Gue kalau saya sudah masuk pembunuhan begini, saya ambil lucu-lucunya saja. Dari berikut nih, persepakatan untuk membunuh Yesus kan. Berarti kitab mereka ini bukan Injil. Injil itu kan kabar baik. Kitab mereka ini Bibel. Bibel itu kan berarti menceritakan tentang pembunuhan Tuhan. Berarti kitab duka ini. Iya, Injil itu kan kabar baik. Kalau ini kabar duka. Kabar baik itu menceritakan bagaimana ketika orang yang dikasih karunia Tuhan itu diselamatkan. Kalau ini diceritakan pembunuhan, ini berita duka ini. Bahaya ini. Ini paling lari ke situ, Papi. Kalau saya cuma lari ke situ. Iya, Saya lari ke karena situ. sudah nggak masuk akal ini. Yohanes 8 berapa? Yohanes 8 44 ya. Iya. Iblis yang menjadi bapakmu itu. Nah, baru buat perbandingan, Bang. Tapi saya heran, Bang ya. Bikin perbandingan begitu. Misalnya, kalau iblis di kami itu, Bang, iblis orang Islam itu, sejahat-jahatnya iblis orang Islam, tapi tidak pernah membisikkan suruh jual Tuhan loh. Dibuat lucu. Ini iblis. Kalau iblis Kristen, Tuhan disuruh jual. Jadi gini, kalau ayat itu di Yohanes tukang mabok. Saya baru kau lama-lama saya jual lagi kawan dua dulu. Orang lagi belajar. Nah, yang lucunya Bang Loding di 11:51. Nah, yang bernubuat itu Kayafas kan. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Kan ini mau diambil ini kan. Nah, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Jadi yang bernubuat ini adalah Kayafas. Nah, tertabrak di Lukas 24 tadi, Mesias harus menderita, mati dan bangkit kembali di antara orang mati pada hari ketiga. Siapa yang bernubuat ini? Ayo. Ini tinta merah. Tinta merah ini. Sebab ada tertulis di kitab para nabi, ya kan? Di Mazmur segala macam, walaupun itu tidak ada. Tidak ada tertulis seperti itu kan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau diambil ya silakan. Jadi nubuatan dari Lukas 24:44 itu bukan buat Yesus kan? Buat Yesus itu. Di 46 coba kita buka ya. Tapi di sini kan menarik ini di 11:51-nya kan. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, ya kan? Ini ya dari Kayafas kan. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Nah, dia bernubuat ini bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu kan. Artinya di sini yang bernubuat adalah Kayafas ya. Sementara di Lukas 24 coba kita buka ya. Lukas 24 nih. Kacau memang Bebel ini Bang. Pusing kepala kalau Lukas 24. Jadi kalau kita masuk 24:44 berarti Lukas itu artinya di kitab Taurat dan kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur kan? Betul. Artinya masuk jadi Amsal juga kan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan kan? Enggak ke sana larinya Bang. Enggak ke sana dia larinya. Jadi dia mau ngambil di sini kan gini. Padahal ini enggak ada tertulis ini. Kan dia ambil gini. Ia berkata, kita tarik dari 44 ya. Inilah perkataanku, ya kan? Nah, ini perkataan Yesus yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, ya kan? Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus ya, dalam kitab Taurat, Musa dan kitab para nabi, ya kan? Artinya di Kejadian, Keluaran, Kemasukan, nah segala macam itulah ya. Nah, lalu dikatakan di 46. Nah, apa isinya yang dia katakan itu? Ini isinya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, ini nubuatan ini siapa yang bikin ini? Gitu. Walaupun kita cari di kitab bawah PL nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Tidak ada itu. Mau cari sampai pusing tidak dapat itu.
Berarti mereka kenanya di 46 ini. Kena cari di mana tertulis ini Mesias harus menderita, mati dan bangkit. Di mana di kitab para nabi ini tertulis seperti ini loh. Tertulis tidak boleh ada kurang. Sama ketika Tidak boleh ada yang kurang. Ya, sama ketika waktu iblis berkata kan, engkau akan malaikatmu kan akan menentang engkau, katanya kan, kakimu tidak akan terantuk batu. Itu ada tertulis. Ada. Nah, ini tidak ada ini, Bang. Ini hantam ini, di mana tertulis ini? Berarti yang bohong ini Yesus atau Lukas. Itu aja dua. Ya, betul. Karena tertulis harus sama. Terkadang mereka lari di Yesaya itu. Tidak boleh, anak seorang anak telah lahir itu kan? Iya. Kalau mau diskusi panjang ya kita ikutkan. Sisa kita babat di situ kan, telah lahir dan berarti sudah lahir kan? Begitu. Tapi kalau mau pertahankan, cari yang sama. Karena itu kan sebab ada tertulis sedemikian. Berarti sama. Mesias akan menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Itu ndak ada itu, kalau cari ndak dapat. Ndak dapat itu, Bang. Nah, pertanyaannya, yang bohong siapa? Lukas atau Yesus? Nah, selesai dia di situ. Innalillahi dia di situ. Ya palingan abang dikik itu. Iyalah kalau gitu, oke lah kalau gitu. Di apa Tapi namanya? ilmu baru loh abang, makasih bang ya. Abang kasih perikop ini persepakatan untuk membunuh Yesus mah. Bukan di persepakatan bunuh. 1151-nya itu saya pernah baca ini, Bang Loding. Kayak Kayafas kan yang bernubuat. Kenapa Mikana pakai ILT-nya? Karena tidak ada perikop di situ. Jadi tinggal pilih yang mana, yang mau pilih Kayafas yang bernubuat atau Bapa di sorga. Ada dua. Oke. Gitu, Bang. Bapak di sorga yang tadinya Lukas itu. Iya. Oke. Gitu. Iya kalau begitu sudah mungkin saya mau masuk ke gomal-gomal yang Amerika Latin dulu. Iya mengenai si yang Chile itu gimana, dia sudah mulai praktek-praktek sedikit bahasa? Iya sudah mulai. Iya kalau sudah ini insya Allah kalau saya cari waktu insya Allah bulan puasa itu lebih banyak waktu. Saya mulai ajarin cara baca dulu lah. Insya Allah. Nanti lewat Nanti lah, saya mau juga belakang. belajar kayaknya lebih pas kayak Bang Loding ini, pasnya dia Latin sih, karena dialeknya dia gitu. Orang Timur itu pasnya Spanyol, nggak cocok dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahaya ini. Iya. Jadi di orang-orang Latin itu mereka kayak begini aja itu dia mereka jujur-jujur ya, kayak Patricia yang dari itu hampir sudah mau mendekati Muslim sih dia. Oh begitu. Kalau Spanyol apa kabar itu bagaimana bahasanya Spanyol? Apa kabar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Arigato, chocolatos, atau begitu. Belajar lagunya dulu. Forse no Zara, una canzone. Nah itu belajar lagu-lagu itu dulu. Una canción. Una canzone. Lagu. A cambiarle morenzo. Kayak gitulah. Itu lagu apa itu? Lagu sepak bola. Saya hafal betul itu ya. Gampang kok ya. Apalah kau ini. Iya. Iya kalau begitu saya minta izin turun. Terima kasih banyak ya. Papi, Bang Loding. Oke, siap. Semangat. Siap, ya, Senyor. Ya, siap. Yo, buenos tardes. Oh, buenos días. Buenos días, ¿no? Ya. Buenos días. Venga, hasta luego. Ciao. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ya, tadi udah, saya beliau juga pakai izin bahasa Spanyol yang apa, yang kota tadi. Kalau saya itu yang tahu yang provinsi saya. Waduh, di ujung Kan beda, kan? Pak. Beda dia. Ya saya juga izin turun Bang Loding. Terima kasih Papa Papi Gembala. Terima kasih lo udah dinaikkan. Oke, siap Bang Wendy ya. Intinya terus semangat, sehat selalu ya. Pokoknya gas lah intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di Congor 06 ada live nih Papi, ada Sofiatul. Ada Sofiatul di situ. Sofiatul. Bang Inspirasi sudah lungkat kah?